Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghal Islam ila masjid taqwa qatu tinggi wa waffaqa bi urfil minan kabau hatta bil falsafah adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Summa salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Izin mau memanggil ayah dan bunda, karena mudah-mudahan dengan panggilan tersebut tetap kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Nah, jadi izin manggil ayah dan bunda ya Pak Bu. Nah, jadi biasa kalau di jamaah itu kan bapak sama ibu, tapi kalau pertemuan orang tua sama guru-guru kini itu panggilannya kini kita ganti ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda, pertama sekali mari kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmatnya itu adalah kita kalau ayah dan bunda memiliki anak. Itu salah satu rahmat dan nikmatnya. Sebab ada orang di atas dunia ini harta banyak, anak tidak ada. Atau teman dia, anak banyak tidak ada. Itu yang jadi masalah itu kan. Tapi dalam persoalan itu salah satu rahmat dan nikmat yang dari Allah kepada ayah dan bunda semuanya adalah diberikannya anak-anak kepada kita, dan mudah-mudahan anak-anak yang dititipkan oleh Allah tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian salam dan salam kita juga berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai uswatun hasanah, dan mungkin karena itu juga ayah dan bunda yang memasukkan anak-anaknya ke SD Quran uswatun hasanah, dengan harapan mudah-mudahan Nabi Muhammad bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi karena Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, ternyata cara mendidik anak, cara memproses bagaimana anak dari kecil sampai dewasa pun juga telah diajarkan oleh Nabi kita. Sehingga atas dasar itu kita selalu berselawat dengan cara berselawat kepada Allah dan memuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar Allah selalu mempermudah jalan kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW. Baik ayah dan bunda semuanya, sebelum kita sedikit bercerita tentang persoalan bullying dalam pandangan Islam, apakah benar, mungkin itu pertanyaan nanti, apakah benar Islam itu bukan agama kekerasan? Sebab kadang ada juga orang yang tahu, Ustaz, kalau dicalik dari segi hadis, Nabi pun pernah menyuruh untuk memukul, Ustaz. Berarti kan ajaran Islam itu mengajarkan kekerasan loh, Ustaz. Ketika kita mendalami tentang ayat itu, hadis tersebut, mungkin itu yang terbayang dah Bu, bunda, ayah. Sebab kalau kita calik dari segi hadis, murus sabiyyu bisolati iza balagha sab'a sinin, perintahkanlah anak ketika untuk solat ketika nyolah umur 7 tahun. Wa iza balagha 10 sinin fadribuhu, ketika umurlah 10 tahun pukul lainnya. Sehingga dalam persoalan di rumah mada anak seketik laku lacuitnya langsung. Batu, ya Nabi menyuruh pemukul saja. Tetapi ketika kita dalami secara mendalam, ternyata Islam melarang yang namanya kekerasan. Meskipun ada namanya di surat Nabi pakai cara memukul, tapi kita dilarang untuk melakukan kekerasan. Kok bisa mah itu, tentu perlu kita dalami secara lebih lanjut supaya anak kita menjadi anak-anak yang lembut anaknya. Tapi sebelum itu tentu rancak kita kenalan seketik ayah dan bunda. Karena kalau mungkin sebagian ada yang lah tahu gitu kan, tapi perlu rasanya kita kenalan sama dia. Kok bisa mengecek ini gitu kan. Banyak kebetulan dan takdir yang telah dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ayah dan bunda, nama Muhammad Khalilur Rahman. Muhammad kalau artinya Khalil artinya kekasih, Rahman yang Maha Pengasih. Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Kok dipanggil orang usah Khalil, usah kekasih artinya. Tetapi yang jadi masalah kini ayah dan bunda ada punya kekasih. Jadi karena lu punya kekasih itu, berarti kok bertanya ayah dan bunda, lah punya anak Ustaz Alun, itu jawabannya. Tetapi lah pernah mendidik anak Ustaz, pernah itu.
Kebetulan 2 tahun yang lalu sebelum jadi Dai Basnas pernah mendidik di Pondok Pesantren Al-Kausar di Seri Lama. Maja bahasa Arab, maja tahfiz sama pembina asrama untuk tingkat MTS sama tingkat MA. Ternyata memang katikulah didalami bahwa praktik mendidik anak sampai kepada masuk kini, bahkan di TPA pun dari tahun ke petang, misal di Tanjung Alam ditempatkan cerita dengan guru-guru TPA, sampai di siku kadang cerita dengan guru-guru SD Quran sama yang lainnya. Ternyata banyak faktor penyebab bahwa anak-anak tersebut madah. Asik kok bisa itu yang kita bahas kini gitu kan. Selanjutnya mungkin kok ada juga yang tersinggung dari Ustaz sendiri belum berkeluarga lah. Ustaz sendiri belum punya anak lah. Mengalu Ustaz bagi ceramah pada kami. Mungkin itu yang tahu ya ikut. Tapi sebelum itu tentu encak dijawab kini lu ya benda gitu kan. Bah cara menjawabnya cie saja. Aduh kecek Nabi, kita akan menuntut ilmu ko boleh dari buayan sampai ke liang lahat, dan baraja meninggal pun tak harus meninggal dulu. Dia nak mudah. Iyo, batu Ustaz cerita tentang persoalan kematian. Ustaz lah pernah meninggal dulu. Alun dah sih. Atu jangan Ustaz cerita kematian. Tak cocok kiranya dalam persoalan tadi baraja untuk kita bersama. Yang salah ambo yo, kok misalnya ambo dia tahu meniko. Anak ambo mereka padahal ambo belum punya anak lagi. Ayo kan berang dari Allah SWT. Kata Allah, kabur maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah, Allah sangat tidak suka kepada orang yang mengatakan apa yang tidak inyo kerjakan. Jadi kalau misalnya mau kecil mereka, ambo jo anak ambo mereka, ambo sendiri yang punya anak lagi. Ayo kan berang. Kan berang Allah. Tapi kalau dalam persoalan tadi, dari yang nampak dia ambo praktek dari orang tua yang lain, atau dari hadis yang dikatakan oleh Nabi, mereka bunda, mereka ayah. Sehingga kalau dari praktek yang lain kita lagi tahu kan, tentu tidak masalahnya dong. Sebab kadang ada juga ulama yang inyo magiah materi tentang fikih nikah, tapi nyo sampai meninggal, alun menikah leh. Bukan nak nyo nikah aku dah, ya. Nyo teraga nikah, tapi alun sempat menikah leh, nyo lah meninggal lu. Materi tentang nikah lah ini pelajari, dan itu dikembangkan dalam ajaran Islam. Sehingga dalam persoalan tadi baraja meninggal tidak harus meninggal. Nah kan itu. Jadi dalam persoalan tadi itu meskipun ambo belum punya anak leh, tapi kebetulan lah pernah mendidik anak gitu kan. Nah, dan kebetulan pernah juga tabaco karena jurusan S1 hukum keluarga, jurusan hukum keluarga. Maka gelarnya MH saja bunda ya. Tidak MHK dong. Tidak magister hukum keluarga, magister hukum karena ada alum berkeluarga leh. Kanya alum bamirek. Jadi itulah seketik perkenalan pada masa kini bahwa background memang di bagian hukum keluarga. Cerita tentang persoalan keluarga kebanyakan ketika di kuliah. Kita masuk kepada cerita oleh bunda ayah. Kalau kita lihat sebuah negara, di mayoritas negara, khusus bagi negara Indonesia mayoritas itu Muslim. Tapi kalau kita lihat masalah banyak. Masalah banyak tu ayah semua benda. Dicari orang korupsi ada juga, orang yang melakukan pembunuhan ada juga. Terakhir petang tu dapat kabar yang pembunuhan di kayu tanam. Kok bisa mana itu? Kira kalau dikaji secara mendalam, negara menjadi rusak dimulai dari sebuah keluarga akhirnya. Itu. Karena sebuah keluarga akan bertemu dengan keluarga yang lain. Lahirlah yang namanya tetangga. Jadi kalau keluarga gue elok, menjadi bersobok semua keluarga yang lain yang elok pula menjadi tetangga yang elok. Tapi kalau yang masalah terjadi yang tetangga ndak elok, yang awak ndak elok loh, sehingga menjadi keluarga yang ndak elok. Karena pernah ada kejadian itu di sebuah negara Indonesia ada namanya Kampung Maliang. Batu Kampung Maliang karena yang keluarganya terbiasa Maliang, tetangga sebelahnya Maliang juga. Yang jadi masalah tetangga maling kampung Maliang menjadilah kok misalnya Jorong Maliang menjadi Jorong Maliang, Jorong Maliang jadilah Nagari Maliang, Nagari Maliang ke Nagari Maliang jadilah Kecamatan Maliang, Kecamatan ke Kecamatan Provinsi Maliang, Provinsi ke Provinsi jadilah Negara Maliang. Itu jadinya lain. Akhirnya awal tonggak pembaharuan pertama sekali itulah dimulai dari sebuah keluarga. Jadi kalau rusak keluarga pada awalnya, apalagi dalam persoalan mendidik anak lah rusak dididik dari awal,
Anda heran wak di masa yang akan datang generasi-generasi muda akan menjadi generasi-generasi yang rusak. Oh kok misalnya mendek ini banyak orang korupsi Ustaz, faktor penyebabnya. Oh banyak orang berbuat yang tidak elok Ustaz, misalnya atasan melakukan bully kepada bawahannya, ambo dulu pernah digituan dek orang, makanya ambo gituan bawahan ambo nilai. Oh kok misalnya dosen, kok misalnya pernah ada yang bagian kuliah, ambo dulu dipapayah di dosen ambo. Sehingga ketika ambo menjadi dosen, ambo papayah puluh lah anak-anak mahasiswa ambo. Adik karena prinsip yang itu tadi, sehingga istilahnya tadi itu, sebuah rantai-rantai kebencian yang tidak putih. Yang dari generasi kini benci kepada generasi sesudahnya, faktor penyebab karena generasi dahulu melakukannya meritu. Generasi sesudah itu menitu pula, batu awak dulu digituan doh. Sehingga perlu pendidikan dari awal sehingga menjadi generasi-generasi emas hendaknya. Sebab kalau dicari bunda, ayah, contoh bagi anak-anak, ada kasus, kok bisa mandiang. Itu kejadian tuh 2 tahun yang lalu ketika mau jadi pembina, plus anak gogo yang mancilok, anak yang di kamar bolo. Faktor penyebabnya ayah dan bunda pertama sekali adalah karena orang tuanya ketika anak membuat salah nyepedian sini. Orang tua mungkin menginginkan jadilah anak yang elok, jadilah anak yang baik. Itu dari pesan orang tuanya. Tapi dibungkunya saja. Ketika anaknya di masyarakat berbuat salah, yang dibela tetap anaknya. Sehingga itu kejadian itu sampai di basabok sama orang tuanya. Anaknya ketahuan mencilok, tegur langsung. Tiba di orang tuanya dibela anaknya, padahal anak jelek ketahuan. Lahsyat itu dibela anaknya, berang ambo orang tuanya. Sampai ada wakil kesiswaan itu minta aganlah buat wakil kesiswaan. Allah Ustaz jangan berang anak Ustaz je. Batu berang bagi tahu mereka, bunda, ayah, yang menginginkan bukan dalam persoalan ayah atau bunda membela anak tadi. Tapi yang kita inginkan supaya anak tadi ku berubah menjadi anak yang elok. Caranya ketika anak bersalah jangan dibela kesalahannya, tapi diajaknya untuk berbuat menjadi yang elok, masuk ke akan ketangnya gitu. Tapi tetap juga dibela waktu itu gitu. Kiranya dalam persoalan itu lahirlah sebuah kebencian jadinya. Ketika di rumah mungkin anak itu yo Ustaz, anak ambu tak pernah madah Ustaz di rumah, taatnya patuh beribadahnya contoh gitu. Tapi pasti mau di luar aku bisa madah. Akhirnya kadang madah itu tadi pula. Ketika di luar kok salahnya yang dilakukan anak, yang orang tua tetap juga membela. Atau terbalik. Terkadang yang namanya anak, kalau dari segi ajaran Islam, anak tingkat SD itu rata-rata cinta kepada yang namanya taklid. Maksud taklid mengikuti tanpa alasan. Sehingga istilahnya kategori ulama hubbut taklid gitu. Cinta kepada taklid, yang dikerajakan di orang itu yang diingini-ingininya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan dalam keluarga, biasanya kok misalnya tak praktekkan lo, misalnya bertengkar nampak ada anak, yang terjadi bikole. Sehingga anak pun jiwanya kan keras. Kalau dikaji dari segi ajaran Islam, ada enggak persoalan masuknya antara Nabi sama yang lain itu bermasalah dari segi keluarga? Aduh. Sehingga kalau kita lihat Nabi Muhammad, ada cari. Tetapi pertanyaannya dalam persoalan mendidik anak, berbeda sama persoalan berkeluarga akhirnya Pak. Maksudnya antara suami dan istri. Tak bisa kita satukan posisi antara ketika kita bersobok sama istri dengan bersobok sama anak. Mungkin ketika ada masalah suami dan istri, nampak sama anak beku itu menjadi contoh. Sehingga ketika ada masalah andaknya diselesaikan berdua saja. Sebab kalau misalnya tadi ada kasus anak koko suku main lampang kepada orang lain, kiranya nampak orang tuanya meditu. Bab itu ayahnya suka melampang amaknya gitu kan. Sehingga gara-gara persoalan itu yang praktekkan kepada anak-anaknya yang lain. Yang dalam Islam ketika kita dalami secara mendalam bahwa permasalahan dalam setiap hidupku pasti ada. Orang yang surang ada masalahnya. Orang yang berkeluarga apalagi menyatukan dua pemikiran yang berbeda, lajaleh ada masalahnya. Tetapi waktu untuk menyelesaikan masalah tentu tidak bisa disatukan dengan waktu ketika mendidik anak. Sehingga dalam persoalan tadi ketika ada masalah, randaknya diselesaikan berdua, jangan sampai anak yang tahu.
Apalagi anak gue lu kadang nih. Kalau anak gue masih kecil itu yang terbayang dia beko. Sehingga praktek bullying itu dimulai dari sebuah keluarga. Dan kalau kita lihat dari segi ayat, dari segi hadis Nabi, yang Nabi bagi tahu mereka, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita gue pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban yang kita pimpin. Terkadang ada juga masuk mereka ya benda. Ada pernah bersobok orang gue yang ayahnya gue suka pergi keluar. Tak pernah di rumah dah. Batu nak di pernah di rumah nyupai ke masjid itu yang anak sama bininya yang tinggal kan. Sego kadang ada minta cari bagian gitu. Tapi dalam persoalan itu Nabi Muhammad, setiap kita gue pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita mimpin. Karena orang tua tadinya pala anak tadi itu anak gue berkembang di luar dalam keadaan lingkungan yang tak terjaga. Kok main-mainnya surang, kok membuli lahnya surang, alasan tak diperhatikan dek orang tuanya. Ujung daripada itu sadonya, oh Ustaz, ambo kan sebagai orang tua kan Allah. Yang bagi makan Allah itulah joleh, Allah yang akan bagi makan saja. Sehingga anaknya, bininya tinggal di rumah, ianya baik ke masjid lain, masjid lain. Aduh pernah sebut itu. Tapi dalam persoalan itu ada sebuah tanggungjawab kecil Allah, kecil Nabi. Batu tanggungjawab ketika kita memiliki yang namanya anak, tanggungjawab anak itu adalah bagi orang tuanya pertama sekali. Sehingga kau rajin dah pergi ke masjid, tapi anak terbengkalai. Awak rajin pergi ke masjid, rajin pergi ke masjid-masjid lain, tapi anak sama isteri kita tinggalkan di rumah. Yang jadi masalah beko. Pertanggungjawaban dari Allah beko kemudian. Pahala mungkin banyak beko Allah akan masuk surga, kira tiba di belakang. Pas di belakang beko, anak bagi tahu bahawa kau bisa madang. Ambo tak pernah dididik di apa ambo. Apa ambo pergi ke masjid tarik lain, tapi yang mendidik ambo tak pernah dah. Yang ambo disekolahkan tidak ada sehingga ambo jadi preman saja. Abeku dalam persoalan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Yo, kau anak aku dah. Yo je. Bako nak dia kan? Dia ada ajarkan. Yo alai, kita dapat jawab alai. Ketika dah dapat jawab itu alai, yo alai je. Ayo karena itu adalah tanggungjawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak dikerjakan, ayo, baiklah kawan ni anak tadi ke dalam neraka setiap dulu. Sehingga dalam persoalan tadi tanggungjawab mendidik anakku sangat penting dalam ajaran Islam. Dan perlu kita ketahui sebenarnya bahawa cara mendidik anak yang elok termasuk dalam persoalan mencegah praktek bullying tadi. Kalau kita lihat dari segi bahasa mungkin yang Allah dikatakan oleh Ustaz Ilham tadi bahwa bullying itu berasal dari kata bul awalnya. Itulah yang dinamakan dengan banteng. Kalau dicari bahas sifat banteng go ayah dan bunda, sifat banteng go memang tak akan patuh je. Nanya orang datangnya menjuduk-juduk aja kata tu. Naik ke tempat lain lari nak tentu arahnya. Maksudnya sifat bullying tadi itu ada anak yang memiliki sifat-sifat yang tak terkendali. Oh kok misalnya diajarnya dia gurunya meneko, tak namanya mempraktikkan tu. Faktor penyebab karena jiwanya yang Allah rusak. Kalau istilah dari orang Minang, itulah kata orang tadi, ada yang namanya anak keteko diibaratkan sebagai tunas. Kau awak tanam tomat lah contohnya tiba di rumah, batanam tomat, ada tomat ketek, ada yang tomat lah gadang. Kalau tomat ketek kau tunas kau lah patah pucuk ya, tentu tumbuh gadangnya payah deh. Itu yang terbayang dah. Atau kau misalnya ada kutu lah, kau ada lain, pucuknya saja kita pacan. Itulah joleh tu kamu ko katanya itu tu lah payah lah. Maksudnya anak kuku perlu dijaga kiranya dari awal. Kalau masuk dalam persoalan pertanian mesti itu belum. Contoh cek lain. Yang tunai ketek jo pohon yang Allah jadi gadang. Pohon beringin awal keteknya itu ketek itu. Pas ketek go kalau ndak dijaga, datang saya kumbang mungkin potongnya tu mah. Tapi kalau lah gadang pohon beringin dicatu aja pohon payah jo lagi yang payah ditabang tu. Maksudnya bahwa ketika mendidik anak dari persoalan anak yang ketek tadi itu, kita memang harus benar-benar menjaganya. Maksud menjaga tadi itu menjaga yang kita contohkan kepada anak. Sebab ketika nampak dia anakku praktek contoh kekasaran agak seketik, bullying itu bisa terpraktekkan. Kita contohkan cik bunda sama ya. Anak baru lagi umur 2 atau 3 tahun.
Biasanya kalau ayah sama bunda tentu panggilan biasanya kok manggil ayang beb contohnya gitu orang kan. Banyak sayang, bagusnya beb contoh itu kalau pas sedang alun punya anak lah. Kok dicoba panggilan itu tuh pas lah ada anak ayang terjadi beko bunda. Misal kita dikatakan istriku kecilnya panggilan dari seorang ayah kepada bunda kan. Istriku kecilnya kan. Tadanga ada anaknya. Ayah dipanggil anaknya kepada yang amaknya tadi. Istriku kecilnya. Apa penyebab? Karena anak mengikuti ayang inyok, danga ayang inyok, calia. Jadi kalau dalam persoalan mendidik anak di muka anak, ayo Ustaz baca roh Ustaz. Kalau kecil Nabi zihar bu kan tidak boleh lo menyamakan istri dengan bunda. Yang ambo kadang manggil bunda di depan anak-anak itu tidak masalah dia. Maksudnya itu untuk mendidik anak tujuan awalnya. Saya nggak dipanggil bunda atau orang tadi kok, yang istri tadi kok tujuannya supaya mendidik anak tadi. Maka dalam persoalan itu yang anak dididik karena awalnya itu adalah sifat untuk mengikuti apa yang dilakukan, maka tentu itu hati-hati yang kita caliakan kepada anak. Baca roh hati-hati tadi, kok kau cakap rasanya lu aman duduklah di kamar berdua. Kok misalnya kau mengeluar kata-kata yang kareh, ajan sampai terdengar di anak. Karena kok misalnya terdengar di nyo beko, yuk kok stres lu nyo beko leh. Tiba di sekolah itu yang nyo praktekkan beko leh. Tak sesuai sama kawan sebelahnya, apalah batinju lah aja. Batinjunya siap itu. Sehingga lahirlah anak-anak yang liar dalam ajaran Islam. Maka kalau kita cari apa praktek Nabi mengajarkan kasih sayang dari awal. Pas di umur Nabi lah punya cucu pada masa ada Hasan. Yang pas Nabi punya cucu tadi itu Nabi acok menggendong, Nabi acok mencium anak tadi itu. Ada cik sahabat, yang sahabat itu namanya Aqra bunda. Ya. Yang Aqra tadi gue herannya. Nabi, bapak menitu mana sayang Nabi cik. Ambo sajalah 10 anak ambo cik. Terus kecilnya Aqra tadi. 10 anak ambo tak pernah ambo cium dah. Tak pernah ambo sayangi dah. Apa dia senyap tu? Tu kecil Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tak menyayangi tak akan disayangi besok. Bawa mendidik anak, ketika mendidik anak dengan kekerasan dari awal, besok kadang itu yang tak kena adanya beko. Aku misal awak lah tua lo besok. Dek karena dari ketik diajarkan kekerasan, anak menjadi anak yang kareh pasal kadang. Akitu menjadi orang tua dan tentu anak tadi menjadi anak yang baik besok tu. Bisa jadi anak tadi menjadi anak yang durhaka, anak ketika orang tua bala payah, aturan di pangana itu dirawat orang tua itu di rumahnya, malah kadang mode kini. Ada yang dimasuk orang pati jompo. Faktor penyebab karena faktor pendidikan dari awal. Maka dalam ajaran Islam mendidik anak sangat diperlukan dan itu adalah tanggung jawab yang besar. Namun karena normal tadi mungkin bisa jadi di antara kita ada orang tua yang sibuk bekerja di ladang, maka berbagi tugas atau diserahkan pula kepada guru-guru yang ada di pondok Al-Quran di SD Quran Uswatun Hasanah. Dan kalau kita cari mana banyak juga yang terjadi tabalik bu. Ya, banyak yang terjadi tabalik. 2 tahun yang lalu misalnya ambo jadi pengajian di situ. Anakku yang berbuat salah, bahkan anak tadiku pernah mengadu ke orang tuanya tadi itu. Bunda, ambo ditangani dari Ustaz Khalil aja. Padahal yang ambo berbadi tidak pernah main tangan. Magi Ustaz cok, yang magi colak ada cok itu kan. Yang coklat kalau lah barek mana hukumannya bagi celak itu di pesantren. Tapi magi suruh Ustaz yang laki-laki gua cok, magi hukuman kinyo. Tapi dia tidak senang hati tadi, nyong ngadu ke orang tuanya, kecil orang tua tadi. Yo, biar berang orang tua ke rumah ke sekolah, kira yo pergi ke sekolah. Pai mengadu ke pimpinan yang dia tahu Ustaz Khalil nyo main tangan kepada orang. Lah siap itu pas sedang rapi ambo dia tahu Ustaz ke pimpinan. Yang ambo dari awal tahun sampai kini belum pernah main tangan kepada sentik dia. Siapa orang tua yang magi tahu itu ancak di pertemuan benar semua boncaknya. Baik jaleh gitu. Akhirnya jangan tak lama orang tua tadi bersebut jawab dah kita. Tapi kalau kita cari mana bahwa kepercayaan seorang orang tua kepada guru perlu. Sehingga orang tua yang guru sebagai orang tua kedua mendidik anak tak cameh-cameh. Bah tak cameh tadi tu ketika misalnya kita menganggap bahwa guru gue yang salah, anak gue yang apa? Yang betul. Ketika anak berbuat salah pun dia akan ada pembelaan. Ketika ada pembelaan tadi itu, ia akan tetap merasa bahwa dirinya tak pernah buat salah tu. Karena orang tua mu tetap membela je.
Alhasil yang sifat anak untuk membuli orang tak akan pernah dia berubah jadi dikoleh. Maka sifat bullying itu adalah sifat yang tidak terkendali, dan faktor tidak terkendalinya itu adalah faktor pendidikan pada dasarnya. Itulah pendidikan awak dari misal orang tua kepada anaknya yang paling pertama sekali. Kemudian kita lanjutkan ayah bunda tentang persoalan ba'a cara Nabi mengajarkan anak-anak dari ketik gua sampai gadang. Yang pertama tadi mungkin adalah kita tahu bahwa yang Nabi itu mengajarkan yang namanya kasih sayang. Bahawa kasih sayang contoh Hasan dan Husain, dan dia tahu kepada yang Aqra tadi bahwa man la yarham la yurham. Saya yang tak menyayangi, nyu biasa kadang tu tak akan disayangi dan anaknya. Sehingga perlu kita menyayangi anak-anak awak. Yang kedua yang dikatakan oleh Nabi itulah dalam persoalan magiah teladan yang baik untuk anak-anak awak. Teladan yang baik itu masuk dari segi kata-kata yang elok, masuk dari segi praktek-praktek yang elok. Sebab dalam Islam tidak harus kata-kata kasar yang harus keluar ketika anak tu berbuat salah. Sebab ada yang pernah praktek tu bersobok. Dan ku bersobok mana di jom mata kepala surang. Anak berbuat salah. Umur kelas sampai SD itu. Berbuat salah anaknya tadi, kecil orang tua yang tadi, anak setan mah. Yang payah beko yum jadi anak setan beko perangnya itu payah aja deh. Tapi dalam persoalan itu kata-kata yang tak elok tadi menjadi cerminan untuk anak. Ketika emosi itu keluar kata-kata yang tak elok, itu yang menjadi cerminan pertama kali di anak. Sehingga anak tadi aku pernah menangi, cari-cari kerja ketika nangis itu. Faktor penyebab dicaliak dari segi orang tua juga dia. Sehingga kata Nabi untuk mengajarkan anak pertama sekali, iyalah kita caliak teladan yang baik kepada anak tadi. Kok berang awak caranya awak berang tapi dalam keadaan masih sayang juga. Ustaz, yo lah pakai kita cara yang tadi. Dia tahu anak pun tak juga mau berubah. Lah agak kare saya tak juga mau berubah. Siap tu dihukum leh. Yolah dihukum. Yang hukuman tadi itu bukan untuk membuatnya menderita, tapi untuk membuatnya jerah. Dihukumnya seketik. Tapi pakai kata-kata mutiara lah hendaknya. Orang awak kan tak balik kata mutiara aku, you kata-kata yang kasar tu kan. Tapi tidak, yang kata mutiara maksud aku adalah calon presiden. Sebab dalam persoalan itu yang tak kena di anak itu adalah kata-kata yang elok dari orang tuanya ketika orang tua marah. Kok dilacik mana di orang tuanya, dia calon bupati. Sehingga kata-kata yang elok tadi menjadi doa lu bagi orang tua kepada anaknya. Pertama sebagai contoh bagi anak, yang kedua sebagai doa bagi anak. Sebab kalau kata-kata yang tak elok itu jadi oleh anak setan, macam you perangnya menjadi setan tu. Tiba jadi pemimpinnya kau besok tu. Ada gara-gara disabai dia orang tuanya anak setan. Ayo perangnya setan yang pakai. Sehingga dalam persoalan itu, kok berang nawak kepada anak tetap berang dalam keadaan kasih sayang. Kok kamu laciknya itu juga lacik, yo bunda marah yo, bunda berang yo kan. Pas dalam keadaan berang tadi itu berang dalam keadaan kasih sayang. Pakai keluar kata-kata yang elok sehingga yang anak tadi itu yang contoh dari awak adalah kata-kata yang baik tadi. Dan kalau awak biasa berlemah lembut kepada anak, awak contohkan yang elok, biasa anak itu diikuti tadi. Sehingga menjadi teladan yang baik adalah cara yang kedua, dan bahas kecil Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada teladan yang baik bagi diri Rasulullah. Ada gara-gara itu kita teladanilah bahas salah satu contoh praktek Rasulullah tadi. Kita praktekkan kita contohkan kepada anak, yang anak tadi insyaallah menjadi anak-anak yang taat dalam beribadah, taat dalam beragama, taat dalam kehidupan. Sehingga diharapkan manangkum dah misal kok kita pergi solat pagi, yang anak kita ajak pertama sekali kok manangina awalnya dulu, tapi lah tak biasanya diajak, maka kecil orang menang Allah bisa karena biasa kan. Allah biasa karena bisa. Tahu dia lawan itu yang penting, yang ketik teraja-raja, yang kadang tahu yang Allah tua beko tu ubah tidur jadi leh. Faktor penyebab karena ajaran dari ketik tadi. Jadi kita harapkan ketika mendidik anak supaya menjadi anak yang tidak menjadi bullying, kita lagi teladan yang baik. Kok pai ke pasar? Oh Ustaz, di pasar tu banyak orang bercawi-cawi Ustaz. Atau kok ada preman-preman pasar kira kata-kata nak elok Ustaz. Apa caranya? Hati-hati awak membawa anak ke pasar, tentu itu caranya pertama kali.
Kok kadi bawa ojo ke pasar kita ajakannya dengan kata-kata yang elok, bawa praktek yang elok kepada orang lain. Sehingga kalau misalnya keluar kata-kata pasar tadi dimungku anak jangan keluar kata-kata pasar tu. Sehingga awak menjadi teladan, memang dicontoh di anak tadi, bawa dari segi perangai awak. Gitu. Kemudian yang ketiga, cara untuk membuat anak tadi menjadi anak yang elok dan tidak terbawa kepada yang namanya prinsip bullying tadi itu, itulah ketika menghukum anakku pakai tahapan. Kalau dia orang kini, dia orang dulu. Kamu yang terasa mana dulu, ada kawan masuk awak dulu gitu kan. Ketika sekali berbuat salah, langsung ikat pinggang keluar. Satu lagi kalau kita lihat, kiranya didikan dahulu menitu. Kok ndak nak ikat pinggang, kok batang ubi. Nah, batang ubi kan langsung di situ. Yang kawan ada cerita menitu. Kiranya dalam persoalan Islam langsung melakukan kekerasan kepada anak akan mengakibatkan kelemahan mental kiranya bunda. Masuk kekerasan dari segi kata-kata tadi. Sehingga bertahap awak mendidik anak tu. Dibaca, diingatkan. Kalau lah karehnya beko, ada agi hukuman, tetapi tidak dengan kata-kata yang kasar. Dan kalau kita cari apa kareh dari awal, langsung kareh dari awal, mentalnya akan rusak pertama sekali, atau dengan kata-kata kasar dari awal. Anda kamu mungkin menitu mah. Kok misalnya ada anak kau ambo ke meniko ya, ambo ke menitu bunda aja kan. Tu hari kecilnya de bunda semaya, ay ndak usah lah menitu leh, ndak kerajoge itu doh. Sehingga anak tadi kalau nio mencoba hal-hal yang baru, madunya jadi leh. Atau kok gara-gara tadi, katikunya langsung berbuat salah, langsung kita lacuk. Yang terjadi takutnya mencoba hal-hal yang baru. Yang terjadi pada masa yang akan datang, sifat kreatifnya itu tidak muncul beko tu lagi. Kau buat yang baru you takut salah. Kamu buat eko takut salah. Kau meniko yo beko salah beko alai sih. Makanya untuk mendidik anak tadi itu tuh, oh Ustaz, nyo kini sedang nyo main, kita bawa main silakan main, tetapi kita arahkan nyo secara bertahap. Jangan langsung main kareh. Makanya kalau kita cari dari segi hadis Nabi, muru sabiyum bis salati iza balagha sab'a sinin. Umur 7 tahun perintahkannya untuk salat. Tak disuruh ada Nabi lacuknya langsung. Wa iza balagha 10 sinin fadribuhu. Ketika lah umur 10 tahun baru pukul. Maksudnya dari umur 7 kita ajak salat. Lah 3 tahun awak majak tu di umur 10 tahun pukul. Tapi pukul kecil Nabi itu tak mukul untuk menyisuh. Nabi tak pernah menyuruh mukul mau diorang ke petinju. Oh, misalnya anak-anak mau salat lalu 10 tahun. Kalau 10 tahun namu anak ke salat dah. Nampak anak dia mukul, apalah petinju lah, petinju mukul anak dia. Atau dalam persoalan praktek yang lain. Sehingga mendidik memukul anak pun harus dengan cara yang elok loh. Memukul tak boleh di area vital, tak boleh di kepala loh. Kok di kakinya dilacuk supaya tak menjadi anak cacat besok gitu. Dengan pemahaman tadi, anak pun akan berfikirnya. Awak kalau lah diingatkan di ayah sekali, 2 kali, 3 kali, lah diingatkan di bunda sekali, 2 kali, 3 kali, tidak jadi kerajokan dilacuk, tapi kata-kata bunda masih yang elok tu. Awak gara-gara takut dilacuk tadi, ambo tentu akan berubah. Tetapi menjadi contoh yang baik dan beransur-ansur dalam mengubah tadi, tentu itu yang menjadi tiang utama kita sebagai orang tua dalam mendidik anak di masa yang akan datang. Sebab kalau kita cari sejarah bunda semua ya, Allah pernah terbukti bahwa hasil dari didikan yang baik itu akan lahirlah sebuah negara yang baik. Bab itu contoh kisah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ternyata kisah pertama sekali itu tuh didikan itu tuh dari mulai mencari pasangan, yang pasangan pertama sekali oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Kiranya pernah satu waktu Umar bin Khattab sama anaknya gogo pergi berjalan ke cik daerah. Nyo nampak anak orang lain gogo yang padusi gogo sama orang tuanya diskusi tentang persoalan menjual susu. Kecik yang amak yang gogo kita campurlah susu gogo jadi anak aja. Kecik yang anak tadi gogo janganlah kita nak boleh berbuat ndak elok aja. Kira masalah, yo kan tak ada yang nampak dah. Umar bin Khattab tak ada nampak dah aja. Memang Umar bin Khattab dan nampak ada mak aja, tetapi Tuhannya Umar ada aja. Mendengar kata-kata tadi ujung-ujungnya dari Umar bin Khattab nikahkan antara Abdullah dengan anak yang pedesi yang tukang susu tadi karena kejujurannya. Lahsia dalam persoalan itu tetap prinsip Islam tetap diajarkan.
Sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz, karena tarbiyah Islamiyah atau dalam persoalan pendidikan. Tarbiyah Islamiyah itu bukan MTI istilahnya, tapi tarbiyah Islamiyah itu maksudnya pendidikan Islam gitu. Dalam persoalan pendidikan Islam itu, kita perlu merasakan yang namanya nuansa Islam dari orang tua kepada anak yang perlu dididik dari awal. Sehingga lahir pada masa itu sebuah khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Karena lahir dengan prinsip-prinsip Islam, dididik dari ketek dengan ba'a caranya agama, ba'a sebenarnya Islam, ba'a caranya untuk bekerja, ba'a caranya menjadi pemimpin. Dididik dengan baik dan benar, pada masa itu menjadi puncak kejayaan umat Islam. Faktor penyebab didikan dari awal juanda. Asiknya, Ustaz, you nak mungkin kita kamu ubah negara awak bodoh Ustaz. Bah itu nak mungkin, yo lah banyak orang korupsi, itu cara lain sih kan. Tapi seorang itu itu bu. Ada kisah pada masa Ibrahim. Ada pada masa itu Nabi Ibrahim dipanggang di api. Ada cik unggih, cik burang. Yang inyo ambil air yang seketik itu nyo siram nyo. Kecik makhluk lain, nyo nak kan bisa ge memadamkan api doh cik. Tapi yang kecik burang tadi itu memang ambo nak kan bisa memadamkan api, tetapi Allah tahu di mana posisi awak cik. Yo posisi awak untuk membela kebenaran. Sehingga kalau mana tadi, yo Ustaz, tak akan bisa awak mengubah. Contoh misalnya tadi keadaan Indonesia sedang merdeka, ikut sedang banyak masalah kurang korupsi tiuk sudut, kan? Payah mengubah Ustaz, jangan sampai itu dengan awak. Tetap kita didik anak dengan kategori harapan yang besar untuk anak tadi. Sehingga ketika anak kita berhasil kita didik, paling kurang pertama sekali, indahnya negara yang akan berubah, yang awak akan berpahala sampai awak meninggal. Sehingga dikatakan dek Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insan in qata'a amaluhu." Ketika manusia itu meninggal terputus amalnya, illa min salasa, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama sedekahun jariyah, yang kedua ilmu yang tafa'u bih, yang ketiga waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa cara untuk memperoleh anak soleh? Tentu perlu kita didik dari awal tadi. Nah, sehingga untuk proses praktek bullying itu, pencegahan pertama sekali mana adalah dari keluarga tadi. Sehingga ketika kita lah memahami secara bersama bahwa kekerasan anak yang terjadi di lokal, kekerasan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat bermula dari mencontoh misalnya kalau awak pernah melakukan kekerasan, kita harapkan mudah-mudahan ayah sama bunda kok kamu melakukan kekerasan juga jangan nampak di anak itu. Atau kok misalnya ayah dan bunda sebagai toke lah contoh Pak. Toke menjadi atasan, ada bawahan. Kok kaberang di bawah kabawahan tu, jangan diberang di muka anak. Supaya tidak dicontoh di anak tadi. Sehingga kita menjadi orang yang elok tiba di luar, menjadi orang yang hebat tiba di luar, menjadi yang hebat lo di mata anak, yaitu dengan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik dalam pandangan anak. Nah, itulah ayah dan bunda yang tak ada yang pada masa kini. Karena dalam persiapan rencana pas awalnya kata Umi Hafsah ada usaha yang lain, tapi karena ada halangan mana plus yang Khalil pas lo jurusan hukum keluarga, maka pas lo ada materi tadi langsung aja dia tahu. Tapi yang tujuan mana mudah-mudahan yang pemahaman tentang bullying gue tak paham dakwah bahwa anak-anak gue tidak langsung nyepandai menjadi orang yang budi, tapi nyepandai dari mana? Dari ada contoh figur pertama sekali, yaitulah kedua orang tuanya. Ustaz, kamu tidak pernah mengajar itu Ustaz? Ya tidak mungkin dakwah yang mengajarkan. Kok apa yang kita ajarkan? Apa yang kita ajarkan diaplikan pada banyak bullying gini kok. Kata-kata yang buruk aja sih. Orang berbuat salah ini bully sih langsung siap tulis. Sehingga dalam persoalan itu kita cegah lah anak-anak awak apalagi ketek. Lalu bisanya membedakan baik dan buruk lah dah. Baam untuk masa yang akan datang intinya, sehingga jangan kita lagi HP gitu. Nah, jadi dalam persoalan tadi baik itu dari segi HP, baik dari segi praktek awak kepada anak, baik dari segi ketika awak mendidik anak, kita jago-jago dah. Karena virus bagi tanaman paling banyaknya pas tanaman gua ketek. Kalau lah kadang aduna virusnya tetap juga menditu kadang. Pom beringin kalau lah bedo kadangnya bahana model ada kira racun agak seketik itu masih kuat je baru. Tapi kalau yang ketek tu dia kira racunnya langsung patah je. Yang ketek tu dipatah pucuknya langsung matinya. Nah, sehingga dalam persoalan tadi memang harus berhati-hatilah kita mendidik anak-anak kita dengan tujuan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan menjadi contoh, menjadi tauladan, sehingga
yang mungkin Islam jadi rahmatan lil alamin gugu, terpraktekkanlah di masa yang akan datang gitu. Sehingga kok bisa anak-anak awak menjadi pemimpin yang eloknya, bisa menjadi ulama-ulama yang elok, menjadi dokter, profesor atau yang lain sebagainya lah, menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang elok. Nah, jadi sebelum kita sudahi, rasanya ada nak pertanyaan dari ayah sama bunda dari penjelasan tadi? Ada ya, bunda? Alah. Jadi ini mungkin satu segi tadi kalau salah yang bunda yang Umi Hafsah rencana kalau salah tentang persoalan undang-undang tentang persoalan bullying. Nah, kajian hukum positif tentang persoalan bullying tadi. Jadi yang ba'ah dalam pandangan hukum Islam tetap bahwa bullying ada tanggung jawab dari kita bersama. Mari kita cegah anak awak untuk berbuat buruk dengan cara kita tunjukkan teladan-teladan yang baik kepada mereka. Itulah yang bisa bersampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.